Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Al-Fatihah. Silakan minum. Siapa minum panas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa qurratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi. Sama-sama kita muliakan dan kita taklimkan Al-Habib Muhammad Al-Khali Asyidat serta keluarganya, bapak-bapak, hadirin, hadirat, adik-adik yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama mengadarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tambahan ungkapan rasa nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani maupun rohani, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam rangka menjalankan rutinitas yang insya Allah menjadi rutinitas yang barokah. Amin. Hadir semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan dan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Kita berharap telah kita semuanya mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan materi selanjutnya kitab Safinatul Hajjah. Kita belajar bareng-bareng, kita kaji sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mujibatul husli sitatun. Mujibatul husli utawi pira-pira perkara kang majibaken hadis iku sifatun ana 6 hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. Ilajul khasafati rupane ngelboaken khasafat bil farji ing dalem farji. Yang pertama, memasukkan kepala helm ke dalam farji. Wa khurujul mani, lambatune mani, keluarnya air mani. Wal khaidu, dan khaid. Wal nifasu, lan nifas dan nifas. Wal wiladatu, lan melahirkan, melahirkan. Wal mautu, lan mati. Saudaraku sekalian, sebelum kita kasih barang-barang kandungan dari teks yang tadi saya bacakan, terlebih dahulu kita pahami dari makna mandi. Mandi itu apa? Mandi itu menurut arti bahasa, atau secara lugat, al-ghuslu lugatan saylanul ma'i ila syai' mutlaqan. Mandi itu secara bahasa artinya adalah mengalirkan air pada sesuatu secara mutlak. Nah, mutlak di sini maksudnya baik diniatkan atau tidak diniatkan. Pokoknya misalkan bapak-bapak pulang dari ladang atau pulang dari kantor, masuk kamar mandi, terus mengalirkan air
ke badan bapak harus mandi lah, katakan seperti itu, mengalirkan air ke sekujur badan dan tidak diniati apa-apa. Biasanya kalau mandi habis kerja diniati apa? Pasti diniati supaya seger gitu ya, supaya bersih. Itu niat tabarruk supaya badan itu segar, supaya badan itu bugar, supaya badan itu bersih. Biar dapat pahala ya diniati nazafah. Jadi mandi diniati membersihkan kotoran, membersihkan najis yang menempel pada badan. Kalau diniati insya Allah mandi pun dapat pahala. Jadi kembali kepada definisi mandi. Mandi itu mengalirkan air pada sesuatu secara mutlak, baik diniati atau tidak diniati. Paham Pak? Pokoknya mengalirkan air ya ke badan diniati. Apa mandi, apa kayak atau enggak, ini namanya mandi. Terus kemudian mandi secara syar'i, menurut arti syar'i, al-ghuslu menurut arti syar'i adalah syai'un ma ala jami'il badan biniyatin maksusotin. Jadi mandi menurut arti syar'i, menurut syariat adalah mengalirkan air ke sekujur badan, ke sekujur tubuh dengan niat-niat tertentu. Kadang kita mau Jumatan mandi ya, mau Jumatan mandi. Kadang kita mau berangkat sholat id mandi. Kita habis senang-senang sama istrinya mandi. Mandi nggak? Mandi. Yang mandi. Habis senang-senang yang punya istri. Kalau yang belum punya istri, Kita habis ngelamun, tiba-tiba ada yang keluar mandi. Jadi kalau mandi yang kita bahas dalam kajian pada malam hari ini terkait dengan yang namanya mandi sunnah dan terkait dengan yang namanya mandi wajib. Dan mandi sunnah dan wajib inilah yang harus dibarengi dengan niat. Tanpa dibarengi dengan niat maka tidak sah. Habis maaf, senang-senang sama istrinya, yang penting mandi tidak niat menghilangkan hadas besar, tidak niat menghilangkan junub, tidak niat menghilangkan hadas besar atas sehabis kumpul sama istri. Mandinya sudah benar, tapi karena gak diniati maka mandinya tidak sah. Jadi hasil kalau digolongkan mandi itu ya ada dua. Jadi mandi yang wajib dan mandi yang sunnah. Perbedaannya di mana dan persamaannya di mana? Sama-sama mandi. Prakteknya sama, membasuh sekujur tubuh. Tentu ada persamaan dan tentu ada perbedaan. Persamaannya ya sama-sama mengalirkan air ke sekujur tubuh. Ini persamaannya. Perbedaannya ini pada sebab. Ada sebab. Kita habis senang-senang sama istri kemudian mandi. Ini ada sebab. Sebabnya apa? Kita dalam keadaan junub yang mewajibkan mandi. Atau perempuan yang habis selesai dari masa nifas atau selesai dari haidnya, ini juga mandi. Kan ada sebab. Sebabnya apa? Ada sebab habis masa haid atau masa nifas. Ini kan ada sebab. Terus lalu saya ambil contoh lagi, kita mau ke masjid, mau sholat Jumat, kita mandi. Mandinya karena apa? Sebab apa? Sebab mau berangkat Jumatan atau lebih sering kita dengar mandi Jumat gitu ya. Mandi Jumat. Kita mau masuk misalkan umroh atau ihram haji, mau masuk ke tanah Makkah, kita mandi. Nah,
Tapi itu kan ada sebabnya, sebab masuk mandi, sebab mau ke masjid Jumatan, itu ada sebabnya. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau mandi wajib itu sebabnya mendahului, kalau mandi sunnah sebabnya belakangan. Kira-kira bisa dipahami? Perbedaan mandi sunnah dan perbedaan mandi wajib. Saya ulangi. Jadi perbedaan mandi kan ada yang wajib ya Pak ya. Setuju? Setuju nggak? Itu harus setuju. Kalau nggak setuju nanti urusannya sama kan. Biar dikebukan yang nggak setuju. Nah, jadi mandi itu ada yang wajib, terus ada yang sunnah. Ini cara membedakan mana? Cara membedakan bagaimana? Cara membedakan dilihat sebabnya. Kalau mandi wajib itu sebabnya mendahului, jadi sebabnya dulu baru mandi. Kumpul istri dulu baru mandi. Paham ya? Ini wajib berarti. Terus lagi head dulu baru mandi. Berarti sebabnya mendahului. Apalagi nifas dulu baru mandi. Mati dulu baru dimandikan. Iya kan? Harus dimandikan. Ini wajib semuanya. Orang mati wajib dimandiin. Orang habis kumpul istri wajib mandi. Terus kemudian orang yang tiba-tiba junub juga wajib mandi. Nah, terus kemudian untuk mandi sunnah itu sebabnya di belakang. Di belakang sebabnya apa? Kalau Jumatan ini mandi. Jumatannya dulu apa mandinya dulu? Iya kan? Mandi dulu. Misalkan mau apa lagi yang termasuk sunnah, mau ziarah ke Makkah Madinah. Ini mau masuk kota Makkah, mau masuk kota Madinah. Jadi sebelum masuk ini mandi dulu. Berarti sebabnya ini di belakang. Nah, sebab-sebab yang di belakang itu ini menunjukkan bahwa mandinya ini adalah mandi sunnah. Kalau sebabnya mendahului, sebabnya dulu, ini berarti mandinya mandi wajib. Secara garis besar seperti itu. Bisa dipahami ya? Kalau yang sering-sering mandi wajib ini pasti paham. Paham kan? Ya, insya Allah semuanya paham, kecuali yang kecil-kecil. Bapak-bapak yang kami hormati, saya lanjutkan ke materi ya. Mujibatul musli sifatun, jadi hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. Berarti yang menyebabkan kita wajib mandi itu ada 6. Yang pertama ilajul hasafati fil farji. Jadi anak kecil nggak apa ya. Jadi memasukkan kepala penis ke dalam farji. Ini ungkapan apa? Kok mengambilnya hanya kepala saja? Kok hasafat saja? Kok tidak menyeluruh gaspol? Tidak. Karena berdasarkan hadis, jadi idza iltaqa al-khitanani faqad wajibal ghusl. Ketika ada 2 alat perkhitanan, maka atau bertemu, maka wajib mandi. Jadi memasukkan, itulah biasanya memasukkan ke dalam baik keluar sperma atau tidak, baik dengan syahwat atau tidak, baik sengaja atau tidak, enak atau tak sengaja, baik sengaja atau tidak, baik dalam keadaan sadar atau tidak, baik dalam keadaan tidur atau tidak, kok kepala anunya ke maka mewajibkan mandi. Paham ya Pak ya? Ilajul hasafati fil farji. Nah sekarang ungkapan kata farji secara khusus ini artinya adalah kemaluan perempuan. Farji, kemaluan perempuan. Tapi ketika kita mendengar ungkapan farji,
maka tidak khusus pada kemaluan berbuat, tapi jalan belakangnya, duburnya juga tarji. Berarti ini orang yang korupsi atau ngawur lah gitu. Jalan belakangnya, saya mau jalan belakang paham ya Pak ya. Nah, jalan belakang itu juga tarji. Tidak hanya sebatas pada perempuan, jalan belakang kaum laki-laki juga tarji. Jalan belakang kaum laki-laki ini juga tarji. Kaum homo kan seperti itu ya kan? Nah, itu tarji. Terus kemudian jalan belakangnya binatang dan jalan depannya binatang. Kita ambil contoh sapi betina atau sapi betina, jalan belakangnya dan jalan depannya atas bawah belakang depan ini. Pokoknya itu ini juga tarji. Termasuk tadi laki-laki, jalan belakangnya laki-laki juga tarji. Baik sudah mati maupun masih hidup. Kadang-kadang kan ada cerita ya Pak, ada mayat diperkosa. Iya kan? Ada cerita kan, ada mayat itu ada di kitab itu ada cerita mayat yang diperkosa itu juga ada. Maka pelaku pemerkosa berarti junub. Pelakunya juga berarti junub. Jadi yang pertama yang mengharuskan kita mandi adalah memasukkan asafah atau kepala penis ke dalam tarji. Apapun bentuk tarjinya, mau jalan depan atau jalan belakang, mau punya binatang atau bukan, mau orang hidup atau orang mati, maka wajib mandi. Paham ya Pak ya? Gara-gara apa? Ustaz Hanafi ini jangan saya melucu ngomong dekat ngajar ya. Terus yang kedua wakhurujul mani, jadi keluarnya air mani atau sperma, baik sengaja dikeluarkan atau tidak, baik sengaja dikeluarkan atau tidak. Baik keluarnya dari jalan yang semestinya, berarti keluar dari alat kemaluan atau tidak. Kadang-kadang ada orang kecelakaan, terus tulang rusuknya ini pecah, kemudian mengeluarkan sperma, maka wajib mandi. Paham ya Pak? Atau orang perempuan dari tulang dadanya kecelakaan pecah, terus keluar sperma, maka juga wajib mandi dengan jalan keluarnya melalui jalan normal, yaitu melalui kemaluan atau jalan yang tidak umumnya, seperti ketika untuk laki-laki tulang rusuknya pecah kemudian keluar sperma, perempuan tulang dadanya pecah kemudian keluar sperma, maka wajib mandi. Nah, lalu ciri-ciri sperma itu seperti apa? Kita yakin semuanya paham. Nah, pahamnya apa? Yang jelas apa yang putih gitu kan? Putih apa hijau? Ya tergantung, kalau minumnya marjan merah. Terus yang jelas seperti itu ya Pak ya. Tidak usah digambarkan, nanti semuanya tahu lah. Seperti itu putih. Terus kalau bahasa kitab itu mensifati sperma itu ya seperti adonan roti seperti itulah. Terus kemudian kalau basah seperti adonan roti, kalau kering seperti putih telur. Kalau kering seperti putih telur. Terus ketika keluar ini merasakan rasa kenikmatan yang luar biasa. Terus kemudian keluarnya itu muncrat ya berujung mimpi sulbi watau ibi, keluarnya muncrat lima indabit, air yang keluarnya muncrat. Bapak-bapak yang kami hormati, jadi orang yang mengeluarkan mani
orang yang mengeluarkan sperma. Jadi kalau dalam bab wudu itu termasuk salah satu yang membatalkan wudu adalah segala sesuatu yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang. Pokoknya apa saja yang keluar dari jalan depan, jalan belakang, mau angin, mau benda, mau apapun yang keluar, ini membatalkan wudu kecuali air mani. Kalau yang keluar air mani, air sperma itu wudunya tidak batal. Contohnya gini ya, bapak wudu atau yang muda-muda yang masih gerem, ini wudu. Setelah wudu ini kemudian duduk di depan musola sini, lalu ada ayam kejar-kejaran, diperhatikan sampai kena ayam perempuan ini, ditingkringin, nah kena. Akhirnya kita nggak sadar, tiba-tiba terasa kayak kesetrum atau kayak tarikan sayur seperti itu. Loh, itu kan keluar sperma ya, keluar mani. Tapi tadi awalnya punya wudunya tidak batal. Mengapa kok tidak batal? Karena yang keluar itu adalah sesuatu yang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala benda yang suci. Sperma itu suci. Sperma itu suci, tidak najis. Nanti ada yang ketika sperma sebelum sperma keluar itu ada yang namanya wadi dan madi. Saya yakin semuanya paham. Kalau yang sudah punya istri paham. Biasanya kalau orang mau senang-senang itu kan, mau senang-senang sebelum apa itu kan ada cairan yang keluar, gitu ya. Nah, itulah itu bedanya kata Pak Nabi, yakin banget ya. Itu ada yang keluar terlebih dahulu, ada yang mendahului itu. Itu kemungkinannya dua. Kalau tidak mati, ya wadi. Mati. Nah, itu bagaimana? Kalau itu keluar, itu yang keluar, ini najis, keluaran najis, terus membatalkan wudu, tapi tidak mewajibkan mandi. Kalau yang keluar itu saja, tidak sampai yang tadi. Kalau misalkan baru mukadimah terus karena terganggu apa-apanya nggak jadi gitu. Misalkan seperti itu. Kalau yang keluar itu ini tidak mewajibkan mandi, tapi wajib wudu. Dan itu wajib dibasuh. Terus kemudian yang mewajibkan mandi lagi, walha itu ketika itu yang mewajibkan mandi ketika itu ya darah menstruasi atau bahasanya menstruasi ya, jadi darah yang keluar dari pangkal atau pangkal rahim. Rahim itu digambarkan seperti kantong plastik yang mulut kantongnya itu kecil. Dan ketika sperma sudah masuk ke situ, maka mulut rahim ini akan mengeruk alias menutup. Kalau sudah ada sperma yang masuk ke situ, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak akan pernah menciptakan janin dari dua laki-laki. Jadi nggak ada istilah nanti ada perempuan nakal sangat sopan, soko-soko makan, perempuan nakal akhirnya yang banyak ketemu laki-laki sampai melakukan hubungan tubuh. Misalkan dia hamil pasti hanya satu dari laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menjadikan janin dari dua sperma laki-laki. Karena kondisi rahim ketika sudah satu sperma dari laki-laki sudah masuk ke situ, itu akan mengatur merata. Terus darah haid itu ini keluarnya dari pangkal rahim itu, keluar dari pangkal rahim. Itu menjadi bulanan, biasanya untuk ibu atau biasanya setiap bulan datang men gitu kan, datang metro pasti. Setelah masa haidnya itu habis, maka wajib mandi.
Niatnya apa? Yang jelas secara mutlak yang niat mandi wajib. Niat mandi wajib. Kalau mau ditambah ya niat mandi wajib menghilangkan hadasnya haid bagi orang perempuan. Kalau junub ya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadasnya junub. Terus kemudian wan nifasu yang selanjutnya, nifas ini juga menjadi hal yang menyebabkan mandi. Mengapa kok mandi? Karena nifas itu aslinya, asal muasalnya nifas ini adalah kumpulan-kumpulan ketiga selama wanita hamil. Jadi kembali ke hukum aslinya. Orang yang haid ini kan setelah haidnya selesai wajib mandi. Begitu juga orang yang nifas, setelah selesai masa nifasnya wajib mandi. Karena aslinya nifas itu, aslinya darah nifas itu adalah kumpulan-kumpulan haid semasa wanita hamil. Makanya umumnya wanita ketika hamil ini tidak haid, tidak haid. Terus kemudian walwiladatu melahirkan. Kalau nifas itu kan darah yang keluar setelah melahirkan. Ataupun masanya beda-beda. Ada orang yang kadang-kadang hanya keluar pada saat setelah melahirkan, hanya sedikit ada, kemudian suci. Terus ada yang agak lama, 40 hari normalnya, 40 hari bapak-bapak puasa itu. Nah, seperti satu dus, tapi isi 40 ya lah. Wah, puasa. Nah, yang paling banyak ini 60 hari masa nikah. Kok lebih dari itu masih keluar, berarti istihadah. Berarti bukan darah nifas lagi. Terus kemudian wal wiladah yang kelima yang menyebabkan atau yang mewajibkan kita mandi adalah wiladah. Jadi melahirkan. Baik yang dilahirkan itu masih berupa istilahnya keguguran darah, menggumpal, daging menggumpal, atau sudah berbentuk janin tapi belum sempurna, atau sudah berbentuk janin yang sempurna. Baik itu janinnya masih hidup atau janinnya telah mati. Pokoknya melahirkan apapun bentuknya, baik lewat normal ataupun sesar, setelah melahirkan itu wajib mandi. Jadi siapa istri-istrinya yang masih hamil, nanti kalau habis melahirkan, selesai melahirkan, diajari, langsung diajak mandi. Niatnya mandi wiladah, mandi pasca melahirkan. Terus yang terakhir, mengapa kok habis melahirkan kok mandi? Alasannya apa? Alasannya karena anak itu, karena janin itu aslinya adalah gumpalan sperma. Jadi kembali ke hukum aslinya. Kalau orang keluar air mani, keluar sperma wajib mandi. Terus sperma yang oleh Allah diciptakan menjadi janin, menjadi anak, keluar dari perut ibunya, maka ibunya ini wajib mandi. Bisa dipahami ya Pak? Jadi alasan kenapa sih orang harus melahirkan kok harus mandi? Jawabnya adalah karena anak itu asal usulnya adalah sperma yang membeku. Pokok aslinya anak ini adalah sperma. Sebagaimana ketika orang keluar sperma wajib mandi, maka keluar anak juga wajib mandi. Paham ya Pak ya? Beda mandi nifas dengan mandi melahirkan. Ini tersendiri. Habis melahirkan wajib mandi, selesai nifas wajib mandi. Yang terakhir wal mautu mati ini juga wajib mandi. Tapi nanti ya Pak ya. Sedangkan pokoknya orang yang mati itu ya wajib dimandikan. Bapak-bapak hadirin yang kami muliakan, saya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya, yang kalau tidak haid namanya hamil. Tapi semua yang tidak haid tidak harus hamil.
tentang bapak-bapak tidak haid tapi tidak hamil, walaupun turutnya bisa tetap tidak pakai dosa dia saja. Bukti ada besar tapi tidak hamil, udah jelaskan sama Ustaz Syauqi tadi. Ya mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Pak Ustaz Syauqi mudah-mudahan bermanfaat buat kita, baru menambah wawasan kita tentang wiladah, tentang nifas. Memang banyak sekali Ustaz yang nggak ngerti yang namanya wiladah, terutama di puskes. Jadi saya ngisi pengajian di puskes itu, saya tanya wiladah itu nggak ngerti, ngertinya mereka nifas. Jadi tatkala melahirkan mereka nggak mandi waktu mandi biasa, tidak pakai niat mandi wiladah itu tadi. Ini kebanyakan. Alhamdulillah malam ini semua yang mendengarkan nambah ilmunya, ya mudahan berkah apa yang kita maksudkan jadi kabul Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa sahabati rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ila yaumiddin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbi fi mukhtari akrami syafi aslih lana al-ahwala janibana roda wasali su'una muslimina wa bihim wa tawallahum wa dufa surura manitada. Ya Rabbi wa jama' syamlahum wa ulfuf bihim wansur bihim mudinan nabiyyi wa ayyida. Sabit salana aqdamana wa fir zambana wansur bina fi kauni anwar huda wanzur ilayna ajma'ina wa afina syirra wa jaran wasfina min kulli da husnal yakin minka habna wahmina wahmihimana wafina syarrida waqdi lana hajati ajma'aha wa zidya wasiyal atali minka mahamida akhtim lana al-a'mara bil husna wa fil firdausi fadmana bituha ahmada wa bimaqali sidaki masyahidu wa jahu bihawdaidil qudusi manazil suhada wa bijahihi ya Rabbi fajalna bihi min as'adil qawmil kirami su'ada wa adim salataka wa salam alaihi mahabbas subafil fasri awhadin hada walali ahli turi wa sahabil kirami wa ta'bi bihabibika turil iktada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa maka selesai pula pembacaan Ratibul Hadam wa Maulid dan pengajian kitab Sabitun aja. Ya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Yang keberkahannya mudah-mudahan yang masih bujang pulang dari sini cepat mendapatkan jodoh. Amin ya Allah. Semangat benar kayaknya. Kira-kira pulang dari sini tunggu ada perempuan itu jodoh, kira-kira langsung dibawa nggak Pak? Bawa. Mau kamu deh ini. Malam ini ada jodoh, kira-kira dibawa nggak? Dibawa. Tanya dulu istri orang, main bawa aja. Itu aja, terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh iya, selanjutnya kita pembacaan khatam madris. Silakan. Ya Rabbana tarafna bi annani tarafna wa annana asrafna ala asrafna وَاطِرْ عَلَيْنَا تَوْبًا تَعْصِمُ كُلَّ حَوْبًا وَاسْتُرْ لَنَا الْعَوْرَاتِ
والصحبة والمسلمين أجمعين آمين يا رب الأسماء فاغفر ذنبنا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بالرسول صلى وسلم ربي عليه حتى محبه وآله وصحبه عباد خمس صحبه والحمد لله